Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai tugas UAS mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Nabila Pramana, NPM 190-120-10332, mata kuliah aplikasi manajemen terpadu kelas E. Pembahasan yang pertama yaitu 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi merupakan proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Kemudian yang kedua, pengaturan rute produksi merupakan proses menentukan jalur produksi melalui sistem pekerjaan dan urutan operasi suatu produk meliputi kuantitas dan kualitas dari suatu produk. Kemudian yang ketiga, pengelolaan anggaran merupakan kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah dan penyusunan. Kemudian yang keempat, rencana produksi merupakan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, pemantauan stok. Pemantauan persediaan barang yang sudah jadi, barang yang setengah jadi, dan bahan yang menjadi bahan baku dari produk tersebut. PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau yang disingkat F&B, memproduksi beberapa produk diantaranya Choco Hazelnut, tahu cagram, dan cireng goreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen manufaktur dari PT Bulan Sabit menggunakan web Odoo. Langkah pertama, buka Odoo di Google, pilih menu manufaktur, kemudian klik lanjutkan. Langkah kedua, lalu isi sesuai dengan data perusahaan, kemudian klik mulai sekarang dan akan muncul tampilan awal seperti gambar di atas, lalu klik manufacturing. Langkah ketiga, setelah itu kita bisa klik bill of material pada menu produk di bagian atas, kemudian pilih menu create. Langkah keempat, kemudian isi nama produk, lalu klik create, masukkan list bahan baku pada menu komponen dengan klik add a line, lalu isi kuantiti bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk. Langkah kelima, klik tanda panah kanan atas pada salah satu bahan baku. Setelah itu, isi sesuai dengan data yang dibutuhkan pada menu General Information dan Inventory. Kemudian klik Save. Kemudian klik tanda panah kanan atas pada samping nama produk. Setelah itu, isi sesuai dengan data yang dibutuhkan pada menu General Information dan Inventory. Kemudian klik Save. Ulangi langkah tersebut untuk semua bahan baku dan produk yang telah di-list. Langkah ketujuh, setelah muncul seperti gambar di atas, klik Save pada bagian kiri atas. Jika ingin menambah produk baru, bisa mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Kemudian setelah selesai menambahkan produk, kita klik menu produk di bagian atas. Langkah ke-8, selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut, kemudian klik menu di bagian kiri atas, lalu pilih Purchase. Langkah ke-9, pilih menu Orders di bagian atas, lalu klik Vendors, kemudian klik Create. Langkah ke-10, selanjutnya isi sesuai data yang dibutuhkan, lalu klik Save. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut, kemudian pilih menu Order di bagian atas, lalu klik Vendors, dan jika ingin menambah vendors lagi, bisa mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Langkah ke-11, selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut, lalu klik Orders dan pilih Purchase Order. Setelah itu klik Create. Langkah ke-12, pilih vendors, lalu masukkan list bahan baku yang dibeli pada vendor tersebut dan sesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya klik Send by email. Langkah ke-13, masukkan email tujuan, klik Save, lalu klik Send. Setelah itu klik Save pada bagian kiri atas, kemudian klik Confirm Orders, lalu klik Resave Product, kemudian klik Validate. Selanjutnya klik Apply, lalu klik Purchase Order pada bagian pojok kiri atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya jika billing statusnya Waiting Bills, klik Waiting Bills yang berwarna biru, lalu klik Create Bill. Kemudian klik Confirm. Setelah klik Confirm, billing statusnya akan berubah menjadi Fully Billed seperti gambar berikut ini. Jika ingin menyelesaikan purchase order dari vendors,
bisa mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Lalu setelah menyelesaikan langkah tersebut, akan muncul gambar seperti berikut ini, bisa klik menu kotak pada bagian pojok kiri atas. Pilih menu inventory, lalu klik manufaktur. Selanjutnya pilih create, lalu pilih salah satu produk, lalu akan muncul tampilan seperti ini, klik confirm. Setelah itu klik mark as done dan klik apply. Selanjutnya, klik Save. Jika ingin menyelesaikan inventory di produk lain, bisa mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dengan produk yang terakhir diselesaikan. Setelah itu, klik menu produk di bagian atas. Setelah itu akan muncul tampilan akhir yang di dalamnya terdapat komponen produk dan material yang dibutuhkan seperti gambar di samping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit dengan minimal persediaan 20 barang menggunakan aplikasi buku warung. Yang pertama, buka aplikasi buku warung, lalu klik masuk, kemudian isi nomor telepon, lalu akan muncul kode OTP dan masukkan, selanjutnya isi nama usaha, kemudian klik lanjut, kemudian pilih kategori usaha, lalu pilih tujuan pembukuan dan klik lanjut. Selanjutnya akan muncul tampilan awal seperti gambar berikut ini, lalu scroll ke bawah untuk mencari menu kelola stok, setelah itu pilih menu kelola stok. Kemudian pilih tambah barang, lalu lengkapi informasi sesuai data barang, kemudian pilih konfirmasi. Jika ingin menambah barang, maka pilih tambah barang seperti langkah sebelumnya. Setelah selesai menambah barang di kelola stok, maka akan muncul tampilan akhir seperti gambar di samping. Selanjutnya kembali ke menu awal, lalu pilih menu catat transaksi. Setelah itu pilih pemasukan, lalu masukkan data sesuai barang yang terjual. Kemudian jika pembelian telah lunas, maka pada menu status pilih lunas, lalu pilih simpan. Sedangkan jika pembelian belum lunas, maka pada menu status pilih belum lunas, ulangi langkah tersebut sampai data barang yang terjual habis. Setelah selesai mencatat semua transaksi, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, kemudian pilih menu utang di bagian bawah sebelah kiri. Selanjutnya, jika ingin mengatur jatuh tempo pembayaran yang belum lunas, maka pilih menu salah satu dari pelanggan yang belum melunasi utangnya. Lalu atur tanggal jatuh tempo dan ulangi langkah tersebut hingga selesai. Jika ingin melihat laporan pembelian yang belum lunas, maka pilih lihat laporan utang. Selanjutnya, laporan utang akan muncul seperti tampilan gambar berikut ini. Setelah selesai, klik tanda kembali di pojok kiri atas. Kemudian, apabila ingin mengunduh hasil laporan pembelian dalam bentuk PDF, maka pilih menu transaksi, lalu pilih laporan keuangan. Selanjutnya, pilih unduh laporan. Kemudian pilih format file, setelah itu akan muncul tampilan hasil laporan pemasukan dan pengeluaran seperti gambar berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan laporan keuangan PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi buku kas. Yang pertama, buka aplikasi buku kas. Setelah membuka aplikasi buku kas, maka akan muncul halaman depan seperti gambar berikut ini. Kemudian masukkan nomor telepon, lalu terdapat dua pilihan. Pilih salah satu untuk mendapatkan kode OTP dari aplikasi buku kas. Lalu masukkan kode OTP tersebut. Kemudian akan muncul tampilan daftar akun baru, masukkan nama bisnis atau toko, lalu pilih tipe penggunaan dan pilih kategori bisnis, selanjutnya klik simpan. Selanjutnya akan muncul tampilan gambar seperti gambar di samping, lalu pilih transaksi, kemudian pilih tambah transaksi. Setelah itu akan muncul transaksi baru, pilih salah satu yang akan diisi antara penjualan atau pengeluaran. Jika memilih untuk mengisi penjualan, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kiri. Sedangkan jika memilih untuk mengisi pengeluaran, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan. Lalu masukkan data yang dibutuhkan, cara mengisi data penjualan dan pengeluaran sama saja, kemudian pilih status lunas atau belum lunas sesuai data barang yang dicatat pada penjualan atau pengeluaran, selanjutnya klik simpan transaksi. Ulangi langkah tersebut sesuai dengan jumlah transaksi yang perlu dicatat. Selanjutnya, setelah selesai mengisi semua transaksi, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini, lalu klik menu lainnya pada bagian pojok kanan bawah. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini.
ini, jika ingin melihat hasil akhir, pilih unduh laporan, kemudian pilih format laporan, lalu klik unduh. Berikut adalah hasil akhir laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.